Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama. Buat saya nama Mulyono itu mulia. Karena nama itu diberikan orang tua. Buat kalian yang masih terus menarasikan hal-hal yang negatif, kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-temanku, kawan-kawanku. Ya, di kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu video tak disangka ya, Mahfud MD, Pak Mahfud MD ini kok berbicara nyinyir seperti gimana gitu ya, seperti pembenci Jokowi. Padahal dia dulu yang selalu membela Jokowi, akhirnya berbalik teman-teman ya. Padahal dia dulu memuji, melihat sosok Jokowi itu tidak korupsi dan sebagainya. Tapi akhirnya teman-teman yang dulu notabene 1 tahun yang lalu masih jadi anak Bapak Jokowi ya, jadi menterinya Pak Jokowi, malah bilang Mulyono, semua karena Mulyono. Seperti apa pembencinya saat Jokowi saat ini yang bilang Mulyono, ini salah Mulyono, ini gara-gara Mulyono. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Karena ucapan blunder Mahfud MD itu langsung diskakmat habis-habisan oleh para rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi. Seperti apa videonya? Mari kita simak dulu video berikut ini. Semakin kesini rupanya kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Ya. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Ya. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Enggak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono mesti Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama video. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Sekarang saat ini narasi itu seakan-akan Pak Jokowi berseberangan dengan Pak Prabowo ya. Seakan-akan lagi ribut gitu, ataupun yang dibilang saat ini pecah kongsi gitu ya dengan Pak Prabowo. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan bahwa di Rakernas Gerindra kemarin yang sangat meriah itu, yang sangat luar biasa, yang sangat nasionalis itu, kemarin Pak Prabowo jelas-jelas akan mendukung, akan meneruskan pekerjaan dari Pak Jokowi untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, tak hanya itu saja, dalam Rakernas itu Pak Prabowo di situ memuji Pak Jokowi ya. Saya itu direkrut dan sebagainya, datang ke rumah saya dan sebagainya, kata Pak Prabowo. Dia memuji gitu ya. Gimana dibilang mau pecah kongsi gitu ya. Itu teman-teman ya, di Rakernas Partai Gerindra tersebut. Kalian tonton deh nanti ya
videonya ada itu nasionalis sekali dari awal sampai akhir ya, tontonnya biar tidak salah paham gitu ya, kayak penghujat itu ya. Ya, bahkan di situ Gerindra tersebut tepuk tangan gitu kan, kader-kadernya tepuk tangan gitu, berterima kasih untuk Pak Jokowi. Ada lagi, terima kasih Pak Jokowi gitu, bergema lah gitu di gedung GBK itu tersebut gitu ya. Lah ini kok Pak Mahfud MD sampai bicara seperti ini udah aneh teman-teman ya. Begitulah politik ya teman-teman ya, kadang kawan, kadang lawan, kadang memuji, kadang meludah gitu, kadang dijilat lagi ya kan. Gitu teman-teman ya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Coba nitip, saya ini presiden pilihan rakyat, kan gitu dia. Wah bagus ya. Emang iya, emang pilihan rakyat. Intel kita ada. Saya juga coba Intel kita yang kemarin tuh ya, bisa meledak sebegitu besar organik di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Menko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu gampang kok. Kalau Intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga. Udah biarinlah kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Karena dulu Anda tahu ketika kalau mau ada demo itu 3 hari sebelumnya kita tahu ini gampang atasinya tuh, kekuatannya tuh ada di Cakung sekian orang, porlaknya namanya sudah bisa diukur oleh Intel ya, sudah bisa diukur ya. Itu teman-teman ya, Pak Mahfud jangan lupa ya, kepala BIN siapa sebenarnya gitu ya. Kepala BIN itu Pak Budi Gunawan, dan itu merupakan orang kuat Bu Mega gitu loh ya. Jadi bukan Pak Prabowo yang mengatur semua itu, harus dipahami dulu. Yang mengatur semua itu loh adalah kepala Intel, adalah Pak Budi Gunawan, dan itu orang dekat sekali dengan Ibu Megawati, ketumnya PDIP. Terus dibilang tadi waktu saya memimpin dulu itu pasti selesai lah ya, dibilang uang dulu Bu Mega masih bersatu sama Pak Jokowi. Tapi sekarang ya pikir sendirilah, udah pecah kongsi. Enggak ya, udah bubar lah ibaratnya ya. Itu ya teman-teman ya. Saya mau bagikan juga video Pak Mahfud MD buka-bukaan soal Pak Jokowi, karena jejak digital pasti ada teman-teman. Maka dari itu saya akan berikan video ini, bukakan biar teman-teman bisa pahami gitu ya, bagaimana Pak Mahfud membela Pak Jokowi sampai mati-matian gitu ya, dan akhirnya sekarang menghina Pak Jokowi lagi dengan mengatakan ya itu Mulyono. Ya teman-teman, mari kita simak dulu video berikut ini. Kalian boleh menyebutnya Raja Jawa, betul. Kalian boleh juga menyebutnya Raja Nusantara. Kalian masih diizinkan untuk mengatakan Mulyono, karena memang nama sebenar. Apa salahnya dengan Mulyono? Mulyono artinya anak laki-laki yang mulia. So what? Orang yang mulia dan Anda terbukti. dengar pernyataan Prabowo dengan tegas, ya. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau Anda masih punya hati nurani, Betul. Anda adalah bangsa Indonesia. Anda bisa lihat prestasi Bapak Jokowi. Dari aset negara yang hanya 3.000 triliun di tahun 2014 saat Jokowi lengser, aset negara bertambah
menjadi 13.000 triliun. Apakah ada ucapan terima kasih dari kita, bangsa Indonesia, rakyat? Ya, saya mengucapkan terima kasih Bapak Joko Widodo, Bapak yang berhati mulia. Yang berhati mulia makanya dinamakan Mulyono oleh orang tua. Bapak sudah berbakti selama lebih dari 10 tahun. Saya ucapkan terima kasih. Anda lihat prestasinya. Anda lihat prestasinya. Sudah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol yang baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, dan menurunkan biaya logistik dari 24% jadi 14%, dan menyamakan harga BBM satu harga dari Papua sampai ujung-ujung Nusantara, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan menaikkan peringkat daya saing Indonesia di dunia dari 44 menjadi 27. Apakah itu kurang cukup kita menaruh rasa hormat kita kepada seorang bernama Joko Widodo alias Mulyono? Buat saya nama Mulyono itu mulia karena nama itu diberikan orang tua. Buat kalian yang masih terus menarasikan hal-hal yang negatif, terutama elit PDIP, persis seperti seorang Irma dari Nasdem, hebat, dia mengakui. Apakah kita memungkiri fakta dan kenyataan? Deddy Sitorus, Hasto, bahkan seorang Jarod, ya, Anda sebutkan semua nama elit PDIP, bahkan Ibu Mega sendiri masih mengingkari. Kalau para haters buzzer yang dibayar, saya nggak heran. Tapi seorang Prabowo mengakui bahwa Jokowi memang hebat. Memang pernah saya ketika suatu saat ditanya, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu, atau kekuatan Pak Jokowi apa, kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada, meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya cuma pernah bilang begitu, itu pun di luar negeri, di Mesir. Saya bilang dalam sebuah pertemuan PI ada yang tanya begitu, saya bilang ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali, kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu. Nah saya cuma bilang begitu. Ada pembisik-pembisik kayak Harmoko gitu tadi, yang kemudian lari. Biasanya kalau dalam keadaan begini orang belum ngomong,
Nanti itu akan ditulis orang sesudah Pak Jokowi berhenti agak lama dari itu kan, lalu orang ngomong kan gitu kan. Kalau pengalaman saya nih, jadi gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi, apakah itu menambah periode atau memperpanjang itu, memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet. Udah nggak bisa dirahasiakan lah, itu kan ada gerakan ini, gerakan itu, pidato ini di kabinet. Tapi pada waktu itu penolakan, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu, atau kekuatan Pak Jokowi apa, kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada, meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu. Nah saya cuma bilang begitu, apa itu memuji-muji, itu fakta sampai sekarang. Pak Jokowi itu ada pembisik-pembisik kayak Harmoko gitu tadi, yang kemudian lari. Biasanya kalau dalam keadaan begini orang belum ngomong, nanti itu akan ditulis orang sesudah Pak Jokowi berhenti agak lama dari itu kan, lalu orang ngomong kan gitu kan. Kalau pengalaman saya nih, jadi gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi, apakah itu menambah periode atau memperpanjang itu, memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet. Udah nggak bisa dirahasiakan lah, itu kan ada gerakan ini, gerakan itu, pidato ini di kabinet. Tapi pada waktu itu penolakan masyarakat keras, Bu Mega keras sekali, sehingga suatu saat saya datang ke Pak Jokowi, di Istana Bogor. Pak, ini nih di masyarakat ramai sekali nih Pak, Bapak mau memperpanjang jabatan atau apa? Nah, pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, apakah rakyat belum tahu bahwa siapa yang berpikir memperpanjang jabatan saya itu mencari muka kepada saya? Yang mengusulkan saya memperpanjang jabatan itu nampar muka saya. Itu kata Pak Jokowi. Nah, kalau gitu Pak, umumkan pada para menteri. Sidang kabinet, Pak Jokowi lo bilang, jadwal pemilu sudah ditetapkan, gitu kan. Para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan, disiarkan langsung. Nah, saya tahu nih ada yang main di sini, ada yang main di sini kan. Nah, saya masuk di sini, ya pura-pura nggak tahu aja. Pokoknya Pak Jokowi bilang begitu, keluar dari istana, saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu. Pemilu tidak boleh diundur, periode tidak bisa bertambah. Ini saya kan. Ketika ini harus menteri ini, menteri itu, ngadakan ini, ngadakan itu. Saya jalan. Saya yang diperintah. Dan Pak Presiden sendiri yang memimpin rapat. Jadwal pemilu harus ditetapkan. Saya rapat jadwal pemilu itu di kantor saya. Beberapa menteri saya ini dari Presiden. Nah, kan sulit lalu ikut arus itu kan, karena sudah ada jadwal yang bisa memfait accompli bahwa ini harus jalan. Nah, saya kira ini bisa jejak digitalnya itu gampang dicari kok. Di saat orang ribut mempersiapkan mengumpulkan lurah se-Indonesia, lalu bikin deklarasi, apel, lalu muncul istilah harus diperpanjang, saya bersuara lain. Itu jejak digitalnya ada, artinya ini bukan rahasia lah, dibuka lah saat-saat itu kan ada, saya selalu bicara beda. Karena saya ingin mendorong jangan sampai rayuan-rayuan ini kita larut. Di awal saya melihat dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada menteri main-main atau berbohong gitu.
beliau itu tahu data angka sekalipun tahu tentang apapun. Jadi setiap menterinya tuh dia kuasai bidang tugasnya dan harus melakukan apa, dan dia tidak melakukan apa beliau tahu. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya itu sungguh-sungguh sejak awal. Pokoknya Pak Mahfud saya angkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa acara gitu, asik. Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya kata. Lalu Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya? Selalu ingat dimanapun waktu. Itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Ya, luar biasa menjaga. Pak Bapak Presiden. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman yang terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang. Saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok. Gitu. Jadi jangan mau kalian termasuk orang yang tidak mudah memprovokasi dan terprovokasi gitu ya. Apalagi dengan masalah pilkada yang sedang ramai sekarang. Aku pribadi jujur ya, yakin Pak Jokowi dengan segala kekurangannya ya dan kelemahannya sebagai presiden sudah melakukan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk negeri kita ini Indonesia, untuk merah putih, pemimpin negara yang sudah memberikan kualitas ya, menaikkan walaupun banyak gitu, menaikkan derajat derajat Indonesia ya di kancah khususnya Asia ya. Dia adalah sosok yang cukup amanah, mau bekerja keras sehingga Indonesia bisa next level lah gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah, Indonesia mulai next level gitu karena di luar negeri juga sudah mengakui, khususnya Singapura, terus Malaysia sudah mengakui ya. Bagiku itu sosok presiden ya terbaik pada saat ini ya, yang pernah dimiliki Indonesia gitu ya. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya teman-teman tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba ya, jangan mau dibentur-benturkan karena NKRI harga mati. Jangan lupa bagikan video ini dan klik tombol bertulisan subscribe.